Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita berada pada pertemuan yang ke-14. Ya, kita akan bahas bab yang ke-26 di dalam kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab maja'a fil kuhani wa nahwihim. Ya, bab tentang para dukun dan yang semisal dari mereka atau sejenis dari mereka. Disebutkan di sini oleh penulis riwayat dari Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi arraf, peramal atau dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu dan mempercayainya atau membenarkannya, maka dikatakan Nabi lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan di sini dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi kahin, peramal, dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun itu, maka sungguh dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk bagian dari kekufuran, termasuk dari kekufuran. Dan balasan bagi orang yang mendatangi tukang ramal, membenarkan ucapannya, maka salatnya yang 40 hari tidak diterima oleh Allah, maknanya adalah tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala, dan bahkan dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam kekufuran yang bisa mengantarkan orang itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, manakala dia meyakini betul bahwa si dukun ini mengetahui perkara yang gaib, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi arraf au kahinan, mendatangi dukun atau peramal gitu, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan olehnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah bentuk kekufuran yang akan terjadi manakala seseorang mendatangi dukun, peramal dan membenarkan ramalan dan ucapannya. Nah, maka dari beberapa riwayat yang disampaikan, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya mendatangi tukang ramal, dukun atau yang semacamnya ini adalah suatu hal yang diharamkan. Lebih-lebih lagi apabila bertanya kepada mereka dan kemudian pada akhirnya membenarkan apa yang diucapkannya, membenarkan apa yang diucapkannya, maka ini akan bisa mengantarkan orang itu kepada kekufuran. Sehingga wajib untuk menjauhkan diri dari mereka. Wajib bagi seseorang untuk menjauhkan diri dari mereka. Jadi mendatangi mereka itu haram hukumnya, terutama dalam rangka untuk menanyakan sesuatu, datang kepada mereka dan menanyakan sesuatu ini diharamkan, dosa besar, dan apabila ditambahkan di situ membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun atau peramal tersebut, maka ini bisa mengarah kepada kekufuran atau terjerumus ke dalam kekufuran. Kemudian wajibnya mendustakan para dukun, mendustakan para dukun dan para peramal. Mereka mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang gaib itu dari syaitan, dari syaitan ketika mereka mencuri dengar berita langit.
ya, atau mereka mengetahui ya permasalahan yang terjadi pada diri seseorang yang datang kepada mereka itu melalui ya jin-jin yang ditebarkan oleh si dukun ini untuk mencari informasi tentangnya atau menanyakan kepada jin yang mengganggu orang yang datang tersebut ya guna untuk mengetahui apa yang mendorong dan memotivasi orang tersebut untuk datang kepada si dukun, sehingga informasi yang disampaikan si dukun terkadang dia mendapat informasi yang benar tentang hal itu ya. Namun itu semuanya hanyalah akal-akalan jin dan syaitan saja untuk menyesatkan manusia. Ya, jin dan syaitan serta dukun tidak mengerti sama sekali perkara yang gaib. Nah, sehingga ya mendatanginya adalah sebuah kerugian besar. Ya, kemudian perdukunan atau praktek perdukunan, ramalan dan semacamnya ini termasuk kesyirikan yang wajib untuk dihindari ya. Karena ya di dalam praktek perdukunan atau ramalan dan semacamnya ini terkandung suatu dakwaan ya, suatu pengakuan ya oleh si dukun itu bahwa dirinya adalah mengetahui perkara yang gaib, sedangkan kita tahu yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, ketika si dukun mengaku dirinya tahu, maka dia telah memposisikan diri sebagai taghut ya, sebagai sesembahan atau sesuatu yang ditaati atau yang diikuti yang secara berlebihan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendudukkan dirinya berkedudukan seperti layaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah untuk penjelasan yang berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.